Sobat Inspirasi, saya Monica Sokoy selaku Duta Inspirasi Provinsi Papua BES 4. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling dan kita akan mencari tahu tentang sosok-sosok inspiratif yang ada di kota Gorontalo ini. Karena saya lagi sedang berada di Gorontalo, sedang menjalankan studi di sini. Untuk itu, pasti teman-teman penasaran. Let's go! Jadi Sobat Inspirasi, kali ini saya sudah berada bersama seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Gorontalo yang juga menjalankan usahanya berupa usaha thrift. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ada pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita langsung perkenalan saja ke orangnya. Silakan Kak bisa memperkenalkan nama beserta kesibukannya saat ini. Oke, halo kamu semua. Perkenalkan, saya nama Gosner Dedon Pascal Kalentungan. Saya asal dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya bukan asli orang Papua, tapi untuk sementara saya punya keluarga, orang tua, karena kerja di Papua, makanya saya punya dua saudara kandung, itu semua lahir di Papua. Nah, kesibukan saya untuk sekarang ini masih seperti kesibukan pada umumnya, yaitu kuliah. Dan juga sampingannya saya baru menjalankan, saya punya usaha kecil-kecilan. Mungkin itu saja. Ya, jadi Kak Gosner ini bukan orang asli Papua tapi lahir besar di Papua. Dan Kak Gosner juga sementara kuliah di salah satu universitas yang ada di Gorontalo, dan selain kuliah ada kerjaan sampingan yaitu usaha thrift ya. Ya, karena kita sama-sama dari Papua, jadi kita bicara logat Papua saja ya kalau Kak Gosner. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Gosner, kenapa Kak Gosner pilih usaha thrift? Kenapa tidak usaha yang lain saja? Oke. Pertama sih kalau dari saya, kenapa saya pilih usaha ini, karena mungkin dari sekian banyak usaha ini yang mungkin membutuhkan modal yang kalau mau dibilang kecil lah. Karena saya juga kan baru masuk atau baru terjun ke dalam bidang usaha kan. Jadi pasti masih butuh banyak belajar dan ya masih butuh banyak ilmu lah yang saya harus cari kan. Jadi saya cari usaha yang cocok dengan apa yang saya senang. Nah, itu yang saya coba untuk jadikan itu sebagai ide untuk buka sebuah usaha gitu. Nah, pada saat cari-cari referensi begitu, ya ini yang saya dapat karena saya sedikit suka di bidang fashion, dan kayaknya mungkin ini usaha yang cocok dan membutuhkan modal yang kayaknya cukup untuk saya memulai usaha ini dari awal. Oh, iya. Jadi Kak Gosner memulai usaha ini karena modalnya tuh bisa untuk Kak Gosner memulai usaha ini. Baru ini kan juga santai kan, tidak terlalu gimana. Nah, kalau untuk memulai usaha sendiri itu pasti sulit ya, dan pasti ada kendala-kendala yang Kak Gosner hadapi. Kalau Monik boleh tahu nih, kendala apa sih yang Kak Gosner hadapi saat Kak Gosner buka Kak Gosner ke usaha ini? Kalau kendala sih untuk sekarang yang paling banyak membagi waktu. Kendalanya tuh bagi waktu antara perkuliahan dengan usaha sih. Oh, iya. Apalagi kan kita kan mahasiswa. Jadi ya baru masih mahasiswa di semester istilahnya pertengahan. Iya, tengah-tengah, jadi kayak tugas juga lagi banyak gitu sih. Itu kendalanya tuh di situ, bagi waktu antara kuliah atau usaha. Jadi itu pilihan sih gitu. Jadi kendalanya tuh cuma di pembagian waktunya itu yang susah. Iya, pembagian waktu, terus mencari barang. Baru kan thrift ini kan tuh harus cari gitu kan, tidak kayak yang lain-lain yang tuh bisa stok langsung gitu dari luar. Boleh sih, tapi ada yang begitu, tapi kan itu sebenarnya beli bala. Tapi itu harus butuh dana atau modal yang besar untuk beli yang begitu kan. Jadi untuk sekarang masih cari-cari yang satuan atau cari-cari sendiri gitu ke pasar. Ya, jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kak Gosner
dalam memulai usaha, karena orang memulai usaha tuh tidak gampang, pasti Iya, Pak. banyak kendala yang dihadapi ya Kak Gosner. Kalau Kak Gosner punya usaha trip ini hanya khusus di area Gorontalo atau boleh yang di luar Gorontalo, seluruh Indonesia itu boleh ada Iya, teman-teman? kalau saya punya seluruh Indonesia sih. Ya teman-teman dong yang mau pesan thrift dari Kak Gosner, nanti saya taruh dia punya nama Instagram di bawah Oh, sini, iya. teman-teman bisa cek. Dan Kak Gosner, kalau boleh tahu nih, Kak Gosner nih kayak semangat begitu kan menjalani usahanya Kak Gosner ini. Kira-kira apa yang membuat Kak Gosner tuh selalu semangat begitu? Sebenarnya kalau mau bilang semangat tuh dari tong diri sendiri sih. Tong mau tujuan tong buat ini tuh juga tong harus tahu gitu, biar yang tong lakukan itu tidak sia-sia begitu. Jadi karena buat usaha ini juga kan tidak gampang kan, jadi tong juga harus pikir matang-matang dan tong punya tujuan, alasan kenapa sampai tong ingin buka usaha Iya. ini itu harus jelas gitu. Kita juga harus lihat kita mau perjuangan Iya. bagaimana kita buka usaha ini. Jadi alasan kenapa sampai tong bikin usaha ini, jadi itu semua harus dipertimbangkan. Jadi kalau macam saya mau rasa lemah begitu atau capek gitu, jenuh yang bikin saya punya usaha, ya begitu pasti saya Ya, mau pikir dulu, flashback lagi, ya Bang. flashback lagi tujuannya saya bikin usaha ini untuk apa, lalu alasan kenapa sampai saya ingin bikin usaha ini tuh gimana. Jadi kalau mau tak pikir itu ulang ya jadi semangat sih. Oke, jadi itulah hal-hal yang membuat Kak Gosner untuk semangat dalam Kak Gosner berusaha. Oh iya. Kak Gosner, mungkin itu saja yang saya mau tanya-tanya tentang usahanya Kak Gosner. Tapi sebelum menutup video nih, apa pesan Kak Gosner buat orang-orang di luar sana, lebih khususnya anak-anak muda di luar sana? Pesan, kalau pesan dari saya untuk kamu yang masih seumuran saya, masih muda, untuk anak muda, kalau kamu bikin usaha, mulai dulu, jangan takut untuk gagal. Toh masih muda toh, saya masih 19 tahun, tahun ini 20 tahun. Baru kalau saya tidak mulai, saya kan tidak tahu ada hasil. Jadi kalau mau bikin usaha, ya untuk hasilnya tuh nanti lah. Coba toh berjuang dulu, mulai saja dulu, jangan takut. Oke, demikianlah bincang-bincang singkat bersama salah satu sosok inspiratif yang berasal dari Papua. Jadi langsung saja kita tutup videonya ya Kak Gosner. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Duta Inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi.